Salam selamat pagi Bapak Ibu saya sekalian yang terkasih. Puji nama Tuhan jika pada kesempatan pagi hari ini di akhir tahun 2025 kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang seluruh dan jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah akhir tahun ini yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini dengan segala ucapan syukur kami datang ya Tuhan ke dalam rumah-Mu. Terima kasih kalau sepanjang tahun 2025 sudah kami lalui bersama-sama dan kami sudah sampai di penghujung tahun 2025 pagi hari ini. Terima kasih Engkau mengizinkan kami melewati musim-musim kehidupan kami. Tatkala kami susah, Engkau memberikan penghiburan kepada kami. Tatkala kami lemah, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Tatkala kami sakit, Engkau memberikan kesembuhan bagi kami. Tatkala kami di dalam tantangan dan pencobaan, Tuhan memberikan kepada kami jalan keluar, sehingga kami dimampukan untuk melewati setiap musim di dalam tahun ini ya Tuhan. Bapa, sesuai dengan janji firman-Mu yang kami boleh renungkan di akhir bulan ini, melewati apapun yang kami alami, bahkan yang membuat kami kadang-kadang hampir menjauh dari Engkau, hampir meninggalkan Engkau, tetapi firman-Mu sepanjang bulan ini mengajak kami untuk kembali kepada terang firman Allah, kembali kepada pengharapan yang ada di dalam Engkau, kembali kepada identitas asli kami, bahkan juga Tuhan untuk kembali ke rumah Bapa. Kami mau kembali ke rumah Tuhan. Mungkin sepanjang tahun ini kami seringkali lalai datang beribadah kepadamu. Dengan banyaknya persoalan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, kadang-kadang Tuhan kami jenuh, kadang-kadang Tuhan kami kehilangan harapan. Tapi pagi hari ini Kau mengajak kami kembali ke rumah-Mu Tuhan. Dan kalau kami pagi hari ini boleh berada di dalam rumah Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap pertolongan Tuhan. Mari Tuhan hadir dalam ibadah ini. Siapkan hati kami semua supaya kami boleh menikmati hari terakhir 2025 ini bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, mari lawat dan jamah setiap kami, perbaharui setiap kami lewat pujian, lewat penyembahan, lewat kebenaran firman Tuhan, dan teristimewa lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami rindu Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru dari Engkau, supaya kami bisa memasuki tahun 2026 dengan pertolongan dari Engkau sendiri. Terpuji ya nama-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Silakan Engkau beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan harapan hidup kami,
kami sudah berdoa. Mari kita semua yang siap memuji menyembah Tuhan boleh berkata bersama-sama, amin. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dalam pagi hari ini kita memasuki hari terakhir, hari penghujung di tahun 2025. Biarlah itu menjadi sesuatu yang sungguh menjadi kenangan buat kita. Dan kita adalah prajurit-prajuritnya Allah. Kita siap menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita akan naikkan satu pujian. Meskipun musuh di depan kita, rintangan menghadap kita, kita percaya Tuhan beserta kita. Dan Dia memberikan kemenangan buat setiap kita.
kuasa darahnya di kayu salib. Kita menjadi orang-orang yang menang dalam segala perkara. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Kita tidak mampu untuk membalasnya, tetapi Yesus mau mengangkat kita menjadi orang-orang yang berharga. Pagi hari ini kita boleh memperingati akan kematian Yesus di kayu salib. Ucapkan syukur di hadapannya. Kalau kita ada sampai hari ini di penghujung tahun 2025, itu bukan karena kuat kita, tetapi karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, karena kemurahan-Nya Tuhan limpahkan buat kita. Kebaikanku
siap sedia. Engkau Bapa yang selalu berjaga bagi setiap kehidupan kami. Dari awal Januari 2025 hingga 31 Desember 2025 pagi hari ini, Engkau tetap ada bagi kami. Engkau tetap siap sedia bagi kami. Engkau selalu menunjukkan kasih setiamu bagi kami ya Tuhan. Kami tidak pernah melupakan itu. Dan kami mau belajar bersyukur kepada Engkau. Karena kami percaya di depan pun kami akan melangkah bersama dengan Engkau. Bapa, apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak membuat kami gentar, tidak membuat kami takut, tidak membuat kami khawatir. Walau 1000 lebah di sisi kami, walau 10.000 lebah di sisi kanan kami, Engkau tetap Tuhan Allah penopang dan penolong hidup kami. Bapa, biarlah setiap puji-pujian kami menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Dan bila sebentar kami merenungkan firman-Mu, siapkan setiap berdiri kami, siapkan iman kami, agar kehidupan kami boleh dibajak oleh firman Tuhan, ditabur oleh firman Tuhan, dan benih itu akan tumbuh, berbuah, berlipat kali ganda bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Terpujilah nama Bapa selama-lamanya. Roh Kudus, berbicaralah, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Yang di belakang saya belum mendengar. Salam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Puji nama Tuhan. Pagi yang indah menjadi kesempatan yang berharga. Sebagian di tanggal 31 ini ada yang masih kerja sampai batas jam 12. Sebagian lagi ada yang batas sampai jam 2. Nah, sebagian lagi yang tidak terbatas waktunya bisa beribadah pagi hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Baik, di penghujung tahun 2025, di akhir bulan Desember ini, kita belajar tentang prajurit yang terhormat. Di minggu pertama kita belajar tentang kembali pada terang. Lalu di minggu kedua kita belajar tentang kembali pada harapan. Dan di minggu ketiga kita belajar kembali kepada keaslian kita. Siapa aslinya kita di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini kita belajar tentang prajurit yang terhormat. Honorable soldier. Mari kita mau belajar bersama-sama 2 ayat dalam kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-8, begini firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kalimat 3 telah ini menjadi sesuatu yang penting. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, pada hari terakhir nanti. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berbahagialah orang yang setia dan yang merindukan kedatangannya, artinya setia sampai akhir. Dialah yang akan memperoleh mahkota kebenaran. Jemaat yang terkasih, dalam dunia kemiliteran, sebuah kehormatan seorang prajurit bukan terletak pada seragamnya. Memang seragam juga berpengaruh. Ya, ketika kita datang ke dalam sebuah resepsi pernikahan, acara besar, ulang tahun, lalu kita pakai kaos oblong atau kaos singlet, pakai sendal jepit, pakai celana pendek. Orang yang berbeda menggunakan batik, menggunakan sepatu, rambutnya disisir rapi, bila wanita dijepit, lalu ada ornamen, hiasan-hiasan, aksesoris yang lain. Akan sangat berbeda penghargaannya, akan sangat berbeda penghormatannya. Betul, baju
kostum, dress code, itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Tetapi seorang prajurit bukan terletak pada sebuah seragam, pada sebuah baju. Kehormatan seorang militer ditentukan, kehormatan seorang prajurit ditentukan, kehormatan seorang olahragawan ditentukan karena sebuah hal yang penting. Ditentukan oleh ketaatan pada komandan. Seorang prajurit yang terhormat ditentukan oleh kesetiaannya menyelesaikan tugas. Seorang prajurit ditentukan oleh kesediaannya bertanggung jawab sampai akhir. Dalam konteks 2 Timotius ini, Rasul Paulus di penghujung hidupnya ingin menyampaikan kepada kita. Dia sedang berkata begini, aku tidak sempurna, aku tidak baik, aku tidak luar biasa, tetapi aku setia. Aku tidak kaya, aku tidak sempurna, tidak luar biasa, tetapi aku taat. Nah, dari sini mari kita belajar. Seorang prajurit menyelesaikan tugas sesuai dengan perintah komandan dan pasti akan mendapatkan penghargaan yang sudah disiap sediakan. Yang pertama, seorang prajurit yang terhormat, dia akan taat pada perintah komandannya. Ayat yang kita baca tadi mengatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, bukan pertandingan yang curang, bukan pertandingan yang santai-santai. Udah daftar dalam sebuah pertandingan, udah terjun dalam sebuah pertandingan, udah ada di gelanggang pertandingan, lalu dilihat, loh kok musuh saya, saingan saya Pak Hendra, malu nggak enak sungkan, mundur. Bukan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, pertandingan yang fair, pertandingan yang sungguh-sungguh sudah disiap sediakan. Ini merupakan bahasa kiasan dari seorang Rasul Paulus. Rasul Paulus menggambarkan sebuah dunia olahragawan. Di dalam terjemahan Yunani-nya menjelaskan tentang hidup keimanan, tentang iman percaya kepada Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Artinya aku tetap setia sampai akhir. Aku tidak mundur selangkah. Aku tidak meninggalkan panggilan. Walaupun ada dalam sebuah penjara, dalam keadaan mati. Aku menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Aku harus menyampaikan berita kebenaran. Aku harus pergi untuk menyuarakan suara Allah. Kalimat aku telah mengakhiri pertandingan yang baik artinya menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan. Kalau mungkin pada zaman sekarang bertanya, Pak, Tuhan gak berbicara kepada saya untuk jadi singer, untuk jadi WL, untuk jadi asal, untuk jadi kolektor? Memang. Kalau Tuhan berbicara saat ini kepada Bapak Ibu Saudara, saya yakin Bapak Ibu Saudara akan kaget. Kok ada suara yang lain? Tapi Tuhan berbicara lewat pengurus, lewat hamba Tuhan. Pak, Bu, bersediakah jadi asal? Bersediakah jadi singer? Bersediakah jadi pengurus? Bersediakah melayani Tuhan? Bersediakah melayani perjamuan kudus? Apa yang Tuhan berikan? Apa yang Tuhan percayakan? Sekalipun ada yang lain berkata, kayak gak serius, kayak kurang bagus, kayak gini dan sebagainya, gak masalah. Belajar sampai mengakhiri dalam sebuah pertandingan yang baik. Belajar sampai mengakhiri dengan sebuah pertandingan yang tepat. Seorang prajurit tidak menentukan medan perangnya sendiri. Loh, medan perangnya di Irak itu berat, medan perangnya di Palestina itu berat. Aku pilih medan perang di rumah sajalah. Berantem sama pasangan, ribut sama tetangga, ya gak cocok. Seorang prajurit yang baik itu tidak menentukan medan perangnya sendiri. Rasul Paulus tidak memilih bahwa pada saat dalam tengah pelayanan lalu berkata, di mana ya aku melayani? Oh, di
gereja yang bagus, di gereja yang sudah lengkap semuanya, tinggal duduk manis, santai, tenang-tenang. Nanti di sana ada penderitaan enggak? Di sana ada kesulitan enggak? Itu bukan pertanyaan Rasul Paulus. Nanti bagaimana akhir hidupnya? Itu juga bukan. Seorang prajurit yang terhormat tidak bertanya, nanti di medan perang itu nyaman enggak? Ada makanan, ada cateringan, ada pesanan Grab, Maxim, ada enggak? Bukan itu pertanyaannya. Sebaliknya, seseorang yang siap ada di medan peperangan bertanya, apakah ini merupakan perintah komandan? Apakah ini merupakan perintah Tuhan? Perintah Tuhan memang tidak selalu mudah. Bisa sulit, bisa sukar. Tapi perintah Tuhan selalu benar. Tidak pernah perintah Tuhan itu menyesatkan kita. Tidak pernah perintah Tuhan itu membiarkan, menelantarkan kita. Kalau memang Bapak Ibu dipercayakan Tuhan melayani di dalam baladewa, bersama-sama bersekutu bersama, beribadah, melayani di sini. Medannya beda-beda. Ada yang pendiam, medannya itu ada yang santai, lihatin pelayanan dengan santai. Tapi ada juga yang komennya bagus. Wah, pelayanannya bagus tadi, nancep di hati, suaranya bagus, enak, permainan musiknya bagus. Kalau dia ngomong, nyanyi aja fales, ketawa aja fales, apalagi nyanyi. Itu gak enak medan perangnya, menyakitkan. Iya gak? Ngomong aja, cerita soal peristiwa angin ribut aja susah, apalagi mau khotbah. Gak cocok. Itu medan perangnya menyakitkan. Tapi kita tidak boleh memilih medan perang di mana saja. Seorang prajurit Kristus harus siap sedia. Yang penting menjunjung tinggi perintah Tuhan. Sekalipun perintah Tuhan berat, sulit, sukar, dan mungkin tidak kebayang seperti apa, tetapi perintah Tuhan itu selalu benar. Bahwa ketika kita diutus untuk melayani, ketika diutus untuk hidup di tengah-tengah iman yang ada di jemaat dalam baladewa, ya itu kita dipersiapkan. Medan perang kita di situ. Yang kedua, ketaatan lebih penting daripada keberhasilan. Karena keberhasilan itu bisa dalam keadaan dipaksa, disengaja, dipercepat. Ya, Bapak Ibu tanpa sadar, tahu-tahu ketemu teman, ditanya, sekarang apa pekerjaannya? Aku jadi dosen, sudah doktor loh, S3. Loh, kapan sekolahnya? Bukan keberhasilannya yang ditentukan, tapi ketaatannya di hadapan Tuhan. Memang dunia memandang, wah berhasil, jadi manajer, jadi marketing, jadi HRD, jadi direktur, jadi pemimpin. Betul, itu harapan kita, harapan semua orang berhasil. Tapi di tengah-tengah keberhasilan itu, di tengah-tengah pekerjaan itu, ada ketaatan sama Tuhan enggak? Kalau sifatnya korupsi, kalau sifatnya main hakim sendiri, kalau cari pembenaran sendiri, sana diterjang, saya terjang, orang disepak, saya ditendang, supaya tetap mendapatkan posisi yang baik. Salah, bukan karena ketaatan kepada firman Tuhan. Menjadi sebuah hal yang penting ketika kita menyadari, ketika kita memahami. Prajurit yang taat itu pasti dihargai. Berbeda dengan prajurit yang tidak taat. Bukan saja dihargai oleh manusia, pasti Tuhan akan sangat menghargai. Ini penggalannya luar biasa, jauh banget. Dalam dunia pelayanan, tidak semua tugas terlihat besar. Ya, dalam dunia pelayanan tidak semua tugas terlihat besar. Contohnya, apakah Asar besar tugasnya? Enggak. Menurut pandangan manusia kecil. Berdiri, selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah, salaman.
Kalau salaman ada tambahannya, ada endingnya, selamat Natal. Kalau ada endingnya lagi, selamat akhir tahun. Kalau ada endingnya lagi, pas ulang tahun, selamat ulang tahun. Simple. Nggak besar, tapi senyumnya itu yang besar. Jadi asar, lalu kita disambut dengan senyum. Masuk gereja itu seperti disambut malaikat. Betul nggak? Kok jangan senyum aja, benar nggak? Tapi jadi asar, lalu dengan pergumulan, dengan kesulitan. Tadi pagi udah ngangkat ember 60 liter sampai di sini udah berat, rasa gimana? Salaman juga, aduh nggak enak hidup ini, berat banget, sedih banget hidup ini, menderita banget. Nah, masuk ke gereja juga beban banget ini masuk ke gereja, kayak masuk dalam dunia penghakiman. Kecil, sederhana, tidak berat, tapi itu besar di hadapan Tuhan. Tidak semua tugas mendapat pujian. Kalau dipuji, puji Tuhan. Kalau tidak, ya kita ngomong segalanya kembali. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan ngomong kalau nggak dipuji, aduh bagus, aduh pelayanannya asik, berhasil, sukses luar biasa, seneng. Kepala diameternya 50 cm jadi 100 cm, besar kepala. Dalam dunia pelayanan, penghargaan yang terpenting itu dari Tuhan. Tuhan tidak menilai besar atau kecilnya tugas, melainkan ketaatan dalam menjalankan tugas. Tugas kita di mana? Sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai aktivis, sebagai pengurus. Tuhan tidak melihat besar kecilnya, tapi Tuhan lihat bagaimana ketaatan dalam menjalankan tugas tersebut. Yang selanjutnya, prajurit yang terhormat harus mampu menyelesaikan tugasnya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, bagian B berkata, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mencapai garis finish. Kata kuncinya, dia ada di jalur lintasan. Semua teman-teman, semua pesaing olahraga ada di jalur lintasan olahraga. Kalau pelari ada di jalur lintasan pelari, tapi dia muter naik grade. Tunggu di sana, di jalur finish. Bukan pertandingan yang baik, pertandingan curang itu namanya. Rasul Paulus menyampaikan kepada kita, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mengikuti perjalanan. Aku telah menyelesaikan tugas. Aku telah menuntaskan perjalanan mencapai sebuah tujuan. Tugas belum selesai. Sampai Tuhan berkata, cukup. Sampai Tuhan berkata, stop. Selama kita dikasih kesempatan untuk ada di dunia ini, artinya tugas kita belum tuntas. Sering kan ada kalimat-kalimat, ada kata-kata. Ada ini seorang yang dalam keadaan baik, ngomongnya begini, capek hidup ini, makan nasi ya itu aja rasanya, makan sayur ya begitu aja rasanya, capek menderita hidup ini, aku pengen cepat dipanggil Tuhan, pengen cepat pulang. Hati-hati loh, orang yang pengen cepat pulang malah lama, dikasih waktu lama. Tapi orang yang berserah kepada Tuhan, berserah aja, terserah maunya Tuhan. Mau dikasih umur 70 terima, dikasih 80 terima, dikasih 90 diterima, dikasih 60 tahun diterima. Oh, itu cukup. Apa benar? Kalau belum waktunya dipanggil, terus omongan yang tepatnya begini, kaplingnya belum jadi, rumahnya belum beres, benar? Nggak ada di Alkitab. Artinya tugas kita belum selesai. Tapi ketika Tuhan berkata, cukup, pertandingan hidupmu dan perjalanan hidupmu cukup sampai di sini, sudah, Tuhan panggil. Ketika Tuhan berkata cukup, jangan sampai membuat kita berhenti pelayanan. Kenapa?
lelah, nggak ada hasil. Kenapa berhenti pelayanan? Nggak enak, tidak dihormati, tidak dihargai. Kenapa berhenti melayani? Kenapa berhenti jadi anak Tuhan? Kecewa. Kecewa sama siapa? Sama teman sebelah kursi. Kecewa sama siapa? Kecewa sama hamba Tuhan. Terus nanti kecewa sama siapa? Kecewa sama gereja. Jadi akhirnya gereja gak kemana-mana. Itulah perjalanan, itulah pertandingan hidup yang harus kita hadapi. Kalau tugas belum selesai, kita harus lanjut mengerjakan tugas tersebut. Tapi jika tugas selesai, kita tidak perlu bilang, Tuhan, aku cuti pelayanan dulu ya. Gak ada. Ada orang capek, orang jenuh karena ngerasa bahwa pelayanan itu bukan bagiannya. Cuti pelayanan. Rasul Paulus menyelesaikan tugasnya bukan karena keadaan yang berubah, bukan, melainkan karena perintah Tuhan yang tidak berubah dan harus dilaksanakan. Perintah Tuhan gak pernah berubah dan selalu tepat, selalu benar. Kalau buku bisa ada revisi pertama, revisi kedua, revisi ketiga, tapi Alkitab tidak pernah direvisi, hanya diperbaharui. Ya, kata tertentu supaya menjelaskan kepada pembaca Alkitab bisa paham. Oh, ini maksudnya, ini artinya. Paulus menyelesaikan tugasnya bukan karena keadaan yang berubah. Keadaan memang berubah, dunia memang berubah, musim memang berubah, pasti berubah. Perhatikan, 2024 dengan 2025 berubah. 2025 dengan nanti 2026, besok 2026 berubah. Tapi perintah Tuhan tidak pernah berubah. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu, gak berubah. Yang dimaksud setia melakukan tugas, setia melakukan tanggung jawab. Tuhan menghargai penyelesaian, bukan drop out. Tuhan menghargai penyelesaian, bukan DO. Tuhan menghargai penyelesaian, bukan alasan. Tuhan, habis di sana begitu. Habis pekerjaannya menjenuhkan, pekerjaannya membosankan. Habis pelayanannya seperti itu. Yang mandang ya itu aja orangnya. Bosen, jenuh, berbagai alasan. Nggak sampai selesai, nggak bisa tuntas, nggak bisa beres. Itu yang menyebabkan anak-anak Tuhan merasa kecewa, merasa menyesal, merasa sedih, merasa tidak suka, merasa tidak senang, merasa tidak cocok. Ada lagi yang merasa, aku gak bertumbuh di gereja itu. Nah, siapa yang menanam? Siapa yang menabur? Benihnya dari mana? Dari Tuhan. Kenapa gak bertumbuh? Kenapa benih gak bertumbuh? Apakah semua lahannya sama? Berbeda. Ada yang di pot, ada yang di tanah langsung. Kalau memang lahan hatinya nggak benar, ya jangan disalahkan gerejanya. Aku di gereja itu ibadah nggak bertumbuh. Salah. Koreksi diri kalau nggak bertumbuh. Apa ya? Kenapa aku nggak bertumbuh? Nah, itu masalahnya. Setiap prajurit yang menyelesaikan tugas sesuai mandat Tuhan pasti akan menerima upah sesuai perbuatannya. Orang percaya yang setia menyelesaikan tugas dan perintah dari Tuhan, mandat dari Tuhan, pasti akan menerima upah sesuai perbuatannya, apa yang dilakukannya. Kalimat ini menjadi kalimat yang umum ketika seseorang kita ketemu dimanapun, apapun backgroundnya. Orang akan menerima hasil akhir hidupnya sesuai perbuatannya. Perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang kita kerjakan, perbuatan yang kita buat, itu sesuai Tuhan siap sediakan. Dengan hasil, dengan upah, ataupun mungkin dengan tidak ada upah.
Paulus tidak berkata, aku coba dulu ya. Cocok enggak kira-kira? Tepat enggak? Sesuai enggak? Barangkali bisa. Barangkali sesuai dengan keinginanku. Tidak. Tapi dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Melayani Tuhan itu tidak perlu tawar-menawar. Beda dengan di pasar. Melayani Tuhan itu tepat, sesuai, seperti harga mall. Tertera berapa harganya, itu. Apa yang Tuhan mau, itu yang Tuhan harapkan dari setiap kita. Prajurit yang terhormat akan memelihara iman sampai akhir. Istilah lagu di pembukaan tadi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Seorang prajurit Tuhan, seorang prajurit Kristus yang baik, yang terhormat, harus memelihara iman sampai akhir. Memelihara iman artinya menjaga iman, artinya mentaati iman, mentaati perintah Tuhan, mempertahankan iman, melindungi iman sampai akhir dengan setia. Tidak sekedar taat, tidak sekedar patuh, tidak sekedar mengikuti aturan, tapi setia, aktif, dan tetap bertahan. Menjaga iman agar tidak rusak, menjaga iman agar tidak terkamiri, menjaga iman agar tidak ditinggalkan, tetap setia meskipun menghadapi berbagai penderitaan dan pergumulan. Peperangan terbesar dalam hidup ini adalah menjaga iman. Tetangga beli TV 32 inch, kita TV-nya 19 inch. Kalau tidak menjaga iman, ngomel itu pasti. Apakah ngomel sama anaknya, kenapa sih kamu gak beliin TV? Kamu udah gajian. Ngomong sama suami, Pi, gimana sih hidupmu gak sukses-sukses amat? Tetangga udah punya TV 32 inch, smart TV lagi. Kok kita masih TV analog, TV manual? Kalau gak menjaga iman bahaya. Lebih sulit menjaga iman daripada memulai iman. Tuhan, aku percaya, aku cinta Tuhan, aku sayang Tuhan, aku hormat Tuhan. Bisa, kapan saja bisa. Tapi untuk menjaganya tetap bertahan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun. Apakah kuat? Hah? Dengan keadaan, dengan situasi, doa belum dijawab, pergumulan belum selesai, sakit belum sembuh, pekerjaan belum dapat. Apakah kira-kira kuat? Itu menjaga. Lebih sulit bertahan daripada maju. Bertahan dengan angin, dengan ujian, dengan pergumulan. Maju, berusaha maju, tapi bertahan tetap, tidak mundur. Bertahan. Itu penting. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah pembelaku. Walau 10.000 rebah di kananku, tetap lebih sulit menjaga iman daripada memulai iman. Baik, iman harus dipelihara di tengah tekanan. Kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada tekanan, aman saja, tenang saja. Tapi begitu ada pergumulan, wah, iman itu mulai goncang. Iman bisa luntur, iman bisa pudar. Iman dipelihara melalui ketaatan terhadap firman Tuhan. Iman dipelihara melalui doa yang tidak jemu-jemu. Iman dipelihara melalui kesediaan tetap percaya. Meski keadaan, meski kesulitan, meski masalah, meski situasi pergumulan menghadap. Iman yang bertahan adalah iman yang bernilai, ada nilainya,
di hadapan Tuhan. Bukan iman biasa, bukan iman murahan, bukan iman yang sederhana, tapi iman yang bertahan, iman yang hebat, iman yang dibutuhkan oleh Tuhan. Upah tidak diberikan kepada orang yang sekedar kuat, tetapi diberikan kepada orang yang setia memelihara iman. Memang harus kuat, memang, tapi lebih daripada itu, orang setia. Orang kuat belum tentu setia, tapi orang setia pasti kuat berhadapan dengan pergumulan, kuat berhadapan dengan masalah, kuat dengan segala situasi, kuat dengan segala kondisi. Kekuatan kita bukan karena otot, badan, olahraga, jasmani, tapi karena otot-otot iman kita. Karena kekuatan kita berakar, bertumbuh dalam Kristus. Ketika kemarin mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan, berakar kuat, berakar makin dalam, berakar dengan kokoh, maka buahnya akan berlimpah. Kalau pohon itu tidak punya akar yang kuat, ya kapan bisa bertumbuh? Roboh ketiup angin, disiram saja udah roboh, udah tumbang. Kalau tidak ada akar yang kuat, tidak ada akar untuk cari makanan, ya sia-sia, mati. Menjadi tanaman yang stres dan sebagainya. Prajurit yang terhormat hidup dengan orientasi mahkota. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Pada saatnya Tuhan mempersiapkan. Mahkota itu sudah tersedia, bukan akan disediakan. Kalimatnya jelas, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Sudah tersedia, tinggal waktunya nanti kapan mau dikasihkan, kapan mau diberikan. Perhatikan kalimat tersedia, bukan sedang dipersiapkan, bukan mungkin akan diberikan, tetapi sudah siap, sudah disimpan dengan aman dan siap diberikan. Mahkota kebenaran itu bukan buatan manusia. Mahkota kebenaran itu bukan hasil penilaian manusia. Coba tepuk tangan untuk Bu Tanum 100. Tepuk tangan buat Bana 500. Tepuk tangan buat Pak Yosef. Berapa? Bukan ditentukan oleh manusia mahkota itu, bukan. Tapi mahkota itu ditentukan, perhatikan, oleh Tuhan. Bukan hanya Tuhan, hakim yang adil. Ya kalau seorang juri bukan adil, ngapain dipakai dalam sebuah pertandingan? Tuhan hakim yang adil, nggak ada kecurangan, nggak ada tipu-tipu, nggak ada sogok-sogok, nggak ada suap-suap. Hakim yang adil yang akan memberikan mahkota itu. Kapan? Kapan? Pada harinya. Yang dimaksud adalah hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kalau yang tidak setia sampai akhir, apakah mendapatkan mahkota? Apakah mendapatkan mahkota? Tidak mendapatkan. Setia sampai akhir hidupnya. Mahkota itu bukan hanya diberikan kepada Paulus, tetapi mahkota itu juga diberikan kepada semua orang yang merindukan kehadiran Tuhan, yang merindukan kedatangan Tuhan. Oke, yang terakhir, mahkota itu sudah disediakan, sudah tadi ya saya bacakan. Oke, yang selanjutnya mahkota itu untuk orang yang setia sampai akhir. Bukan orang yang paling terkenal, bukan orang yang sering dipuji-puji. Mahkota itu untuk semua orang yang telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir. Syaratnya perhatikan, telah mengakhiri pertandingan dengan baik, telah mencapai garis akhir, telah memelihara iman, dan merindukan kedatangannya. Itu yang layak menerima mahkota kebenaran. Jadi dengan lain kata, kalau ingin mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran
Jangan terlalu sering lupa karena dipuji-puji orang, lupa fokusnya, lupa tujuannya, lupa sasarannya apa, lupa tujuan akhirnya apa. Mahkota kehidupan tersedia bagi orang yang memelihara iman sampai akhir perjuangan. Oke, di slide yang terakhir. Sebagai prajurit Kristus yang terhormat, pelajari ini. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi prajurit yang sempurna. Bagus menjadi prajurit yang sempurna. Tapi Tuhan ingin menjadikan kita prajurit yang setia dan terhormat. Bukan saja Tuhan berkata, aku hormat, angkat tangan. Tapi Tuhan memberikan kehidupan mahkota yang tepat. Jika kita ingin dapati setia oleh Tuhan, penghargaan datang dan mahkota kehidupan tersedia bagi kita semua. Keadaan memang jahat, lingkungan memang sadis, kondisi memang membuat kita harus bertahan. Tapi bagaimana kita belajar tanggung jawab di depan Tuhan. Prajurit-prajurit Kristus yang militan adalah prajurit-prajurit Kristus yang betul-betul paham tentang panggilannya, tentang tujuannya, dan tentang hasil akhirnya. Hari ini sudah 31 Desember 2025. Besok sudah 1 Januari. Tuntas gak? Tuntas gak perjuangan kita selama 1 tahun? Kalau selama tahun 2025 ini ada yang belum tuntas, segera dituntaskan. Jangan ditunda-tunda. Orang yang menunda pekerjaan, hari ini ditunda, besok ditunda lagi 2, besok ditunda lagi 3, besok ditunda lagi 4, makin bertumpuk-tumpuk. Akhirnya susah menyelesaikan. Selesaikan hari ini. Nggak mungkin Bapak Ibu makan dalam sekali makan 3 piring, 3 kali. Makan pagi, kagok cuma makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, semua dimakan sekalian. Rusak itu pencernaan, rusak perutnya. Tangki Avanza ganti tangki bus jadinya. Makan pagi sekali, makan siang sekali, makan sore sekali. Lebih tepat. Menjadi prajurit Kristus harus tepat dan tepat. Harusnya yang khotbah ini Pak Wawan, Bapak Paulus. KSC, yes. Nah, prajurit Kristus maju. Prajurit Kristus itu harus betul-betul orang yang tepat. Enggak jadi militer beneran, enggak masalah. Tapi jadi militer Tuhan. Nah, yang penting lulus KSC. Baru ditanya gimana udah grogi. Tapi gimana? Udah lupa. Ya, sekali lagi pesan firman Tuhan yang terakhir. Tuhan ingin memanggil setiap kita menjadi prajurit-prajurit Kristus yang militan. Prajurit-prajurit Kristus yang bisa diandalkan. Prajurit-prajurit Kristus yang sempurna, yang tepat, yang sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kepadamu kami percaya, kepadamu kami meyakini, dan kepadamu kami mempercayai ada kekuatan besar yang selalu beserta dengan kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami rindu menjadi prajurit-prajurit yang terhormat di hadapan Tuhan. Bukan prajurit biasa. Prajurit yang betul-betul membanggakan hati Tuhan. Sebentar kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan, mari Engkau siapkan setiap hati kami. Mengingat kembali akan korban Kristus di kayu salib. Datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan.
masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami mengaku setiap kesalahan, dosa, dan tidak benar di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mau mendapatkan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dulu sama-sama. Bersujud di hadapan Tuhan. Tuhan, di penghujung tahun ini kami diingatkan akan setiap penyertaan Tuhan ketika kami lalui dari awal sampai akhir setiap musim kehidupan kami bersyukur karena ada Engkau yang beserta dengan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami diingatkan oleh firman-Mu untuk kami tetap memelihara iman kami. Dan pada saat ini juga kami menghadapi perjamuan kudus, di mana kami bersyukur Tuhan mau datang ke dunia. Tuhan mau berkorban mati di kayu salib untuk kami. Dan biarlah kami juga dapat mempersembahkan apa yang terbaik di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Semuanya kami serahkan, biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami serahkan akan perjamuan kudus ini, biarlah selalu mengingatkan kami akan setiap pengorbanan Tuhan, akan setiap kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, perjamuan kudus mengingatkan kita akan korban Kristus di kayu salib. Dia sudah berkorban mencurahkan darahnya dan tubuhnya bagi kita untuk penebusan dosa. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan agar kita satu di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Dan perjamuan kudus menjadi perintah bahwa sesungguhnya Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, biarlah kita saling mengasihi, saling membantu, saling menolong, saling mendoakan, dan bukan saling menjatuhkan.
firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Demikian, pegang cawan di tangan kanan lebih tinggi. Mari bersyukur untuk darah Kristus yang tertumpah di Kalvari, yang membuat kita boleh menikmati anugerah keselamatan sampai hari ini. Dan sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah ini korban Kristus? Bukankah ini darah Kristus yang tertumpah demi pengampunan, demi pemulihan, demi kesembuhan, demi mujizat, demi pertolongan Tuhan? Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan kau setia, kau tuluskan hanya Januari 2025 dan sampai akhir Desember 2025, Engkau masih menunjukkan kasih setia. Bahkan memasuki tahun 2026 dan tahun-tahun selanjutnya, kami percaya dengan iman Engkau pasti menunjukkan kasih setiamu yang luar biasa. Dunia boleh berubah, situasi boleh berubah, hasil boleh berubah, tetapi kekuatan yang dari Tuhan tidak pernah berubah untuk kami siap menghadapi semua yang terjadi. Terima kasih, Engkau baik dan sungguh sangat baik. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih kalau pagi ini kami boleh diingatkan kembali akan pengorbananmu di kayu salib. Korban yang sudah menyelamatkan sebagai orang-orang yang boleh memperoleh pengampunan dan kehidupan baru. Pagi ini kami percaya Engkau selamatkan kami. Pagi ini kami percaya kuasa-Mu juga sudah dicurahkan di tengah-tengah kami,
yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam masalah diberikan jalan keluar. Berkat-Mu mengalir dalam hidup kami, berkat-Mu melimpah dalam rumah tangga kami, berkat-Mu nyata dalam pekerjaan dan usaha kami, berkat-Mu terus dialirkan bagi studi, pelayanan, dan masa depan. Terpuji nama Tuhan, bagi-Mu segala hormat, segala keagungan, segala penyembahan, dan bagi-Mu yang terbaik kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Sungguh merupakan satu anugerah buat kita bersama pada pagi hari ini. Kalau kita bisa mengakhiri tahun 2025 di rumah Tuhan, kita bisa mengikuti perjamuan kudus, dipersatukan di dalam tubuh dan darah Kristus. Ya, pagi hari ini ibadah sedikit berbeda, ya, karena yang pertama, perjamuan kudus tidak dilakukan pada hari Minggu, ya, tetapi pada akhir tahun yang bertepatan pada hari apa ya, Rabu, ya. Pak Adi, ya. Terima kasih Pak Ariel yang sudah mengingatkan kepada kita untuk kita menjadi prajurit yang terhormat, ya. Besok Bapak Ibu, ya, tadi Bu Teli udah bilang gini, besok ada ibadah lagi, Buku? Ada, ya. Sepanjang tahun ini kita banyak ibadah. Besok kita akan kembali beribadah di tempat ini pukul 8 pagi, ya. Kalau hari ini ibadah tutup tahun, besok ibadah awal tahun. Ada pesan firman Tuhan yang akan Tuhan berikan di awal tahun untuk kita menghadapi tahun 2026 yang mungkin tidak akan lebih baik daripada tahun ini. Tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya, ya. Nah, besok ibadah besok itu akan disertai juga dengan perjamuan kasih. Besok itu bertepatan dengan ulang tahunnya salah satu WL kondang kita, yaitu Ibu Tanum. Besok, ya. Jadi besok kita akan ditraktir makan bubur ayam, ya. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir karena dia sudah pesan 100 porsi. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir. Lalu kita bersyukur ada juga yang berkata begini, karena tanggal 21 kemarin kita ada door prize, ya. Nah, belum semua dapat kan? Tanggal 25. Oh, 25, sorry 25. Ya maklum, ya mak ya, tanggal 25. Jadi ada satu jemaat yang berkata gini, Buku, tanggal 1 Januari saya akan nyumbang, ya, benda yang berbeda dengan door prize kemarin. Dan bagi yang dapat, maka hadiah itu akan diberikan, akan dikirim langsung ke rumahnya. Lalu Bapak Ibu tanya, emang hadiahnya apa? Nah, berdoa supaya dapat mobil. Ya. Nah, jadi itu hadiah utamanya. Hadiah keduanya, ya, berdoa bagi yang akan honeymoon, ya, akan mendapatkan voucher menginap
di mana berdoa supaya dapat di Hilton ya. Tapi kalaupun enggak pokoknya dapat menghina. Selain yang lain itu hadiah hiburan ya. Yang banyak berdoa siapa? Ibu Caroline ya. Oh, belum waktunya. Tapi belum waktunya. Oh enggak berlaku 1 tahun lagi ya. Nah, itu pengumuman buat besok ya. Lalu kemudian hari ini ada yang berulang tahun ya. Jadi tanggal 31 ada 4 yang berulang tahun, yang hadir cuma 1 ya. Tapi yang walaupun gak hadir hadiahnya tetap akan diberikan. Yang berulang tahun bulan Desember itu harusnya Hana anaknya Bu Caroline tanggal 3, Michelle Kevin tanggal 6, tanggal 27 kemarin Ibu Katarina, dan persis hari ini yaitu Mbak Yem. Jadi tolong Mbak Yem ke depan. Mbak Yem ini kalau tadi khotbahnya tentang prajurit ya, Mbak Yem ini sudah mengabdi di keluarga ini Jenderal Paulus ya. Sudah 42 tahun Mbak Yem. Ya. Setia. Silakan Mbak Yem, dari rambutnya hitam sampai putih sampai rontok ya. 42 tahun dia berada di keluarga kami, dari saya belum punya anak sampai punya anak sampai punya cucu. Kita berdiri yuk, kita nyanyi happy birthday ya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Duduk kembali ya. Berarti Lagi lancar. udah let call dong, Ma. Udah let call sekarang. Jenderal let call sekarang. Udah let call, belum purnawirawan ya. Masih tetap berjuang. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kalau pulang jangan langsung pulang ya, karena seperti saya umumkan kemarin ada dimsum party. Jadi ada dimsum di ruang lobby. Saya berterima kasih dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, mungkin juga tamu hotel ya. Kita berikan tepuk tangan ya buat ada beberapa ibu yang datang ke Bapak hari ini. Saya berharap bisa bersama-sama berfellowship dengan kami ya. Oh ya, ini ada adik pengais bungsunya Ibu Sri, kan Ibu Agus, Ibu Sri ya. Nah, ya silakan berdiri Pak. Nah, ya wajahnya mirip dengan Ibu Sri. Ya, juga saya mengumumkan juga setelah ibadah selesai, tolong tim angklung yang kemarin tampil tidak pulang dulu. Ya, asyar kolektan dan juga seksi konsumsi yang kemarin ada di Lustrum tidak pulang dulu. Ada pengumuman khusus ya. Nah, lalu kemudian MC kondang nanti terakhir sama Pak Aris sendiri konseling. Nah, Bapak Ibu sekali lagi ya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu selesai ibadah ini, itu boleh menikmati dimsum party. Nah, hari ini kolektor itu sedikit berbeda. Tadi waktu masuk Bapak Ibu mendapatkan amplop seperti ini ya. Nanti setelah doa persembahan ya, Bapak Ibu memasukkan amplop ini di kotak yang warnanya hijau ya. Di sebelahnya itu bukan gentong, ini vas kembang ya. Kenapa saya pakai vas kembang ya? Karena tema lustrum kita kemarin itu berakar kuat dan berbuah berlimpah, ya kan? Nah, saya berharap apa yang sudah kita tabur, Tuhan akan membuatnya berbuah berlimpah. Amin. Hari ini, minggu-minggu yang lalu, Bapak
Bapak Ibu sudah mendapatkan amplop ini, ya. Ini adalah amplop persembahan khusus akhir tahun. Amplop ini hanya diberikan pada akhir tahun. Untuk apa? Sepanjang tahun 2025 yang mungkin bagi kita juga tidak mudah. Tapi kalau kita bisa ada di penghujung tahun 2025, itu adalah anugerah Tuhan. Berapapun Bapak Ibu berikan, itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita tetap dapat diberi kesehatan, itu adalah harta yang sangat-sangat berharga. Tidak semua orang Bapak Ibu bisa melewati tahun 2025. Kemarin saya baru pulang ke Semarang. Mantan ibu wakil gembala, menantu dari Bapak Pendeta Tan Hock Chuan, founder Gereja Isa Al-Masih se-Indonesia ini menantunya, di usia 87 tahun, tanggal 26 Desember dipanggil pulang oleh Tuhan. Dia sempat ngomong kepada satu teman saya yang dia kesaksian, sebulan lagi 26 Januari 2026 saya berumur 88 tahun. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. 26 Desember 2025 Tuhan sudah bermuliakan. Kalau kita ada saat ini Bapak Ibu, itu hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa melewati tahun 2025, itu anugerah Tuhan. Itu sebabnya Gereja Isa Al-Masih setiap akhir tahun memberikan kesempatan kepada seluruh jemaat, ya, nggak dipaksa, siapa aja boleh memberi dan tidak memberi itu boleh, untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Tahun ini Rayon Baladewa bisa merayakan 10 tahun dengan gegap gempita, itu juga karena Tuhan. Ya, tepuk tangan buat seluruh komisi acara, ya, yang sudah berjeri lelah mensukseskan acara lustrum yang ke-10, ya. Tahun ini itu adalah semua karena anugerah Tuhan. Terus sebabnya nanti Bapak Ibu setelah Pak Ari berdoa, saya akan memandu dari baris per baris, ya, untuk kita memberikan amplop ini ke kotak warna hijau, memberikan amplop ini ke tempat yang pot ini yang sudah dihias dengan bagus oleh JJ. Dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan satu ayat mas yang dirangkai begitu indah. Nanti akan dibawa oleh Ibu Karolin di depan. Bapak Ibu tinggal ambil satu, ya, nggak usah pilih-pilih ayatnya karena semua ayatnya dibungkus dengan begitu cantik. Setelah mengambil ayat mas, Bapak Ibu duduk kembali di tempat masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah bersama-sama. Jelas ya? Dan nanti setelah Pak Ari berdoa, Bapak Ibu tetap duduk. Nanti saya akan pandu per baris untuk memberikan persembahan dan mengambil ayat mas. Ya? Silakan Pak Ari. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di dalam surga, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur karena kebaikan demi kebaikan Tuhan itu tiada taranya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, dari awal Januari 2025 sampai akhir Desember 2025, Engkau tetap pelihara kami. Ini bukan kebetulan, ini bukan teka-teki keberuntungan, tapi ini karena pertolongan Tuhan, ini karena pemeliharaan Tuhan. Patut dan layak kami bersyukur kepada Tuhan. Selain itu, dengan ucapan syukur, kami boleh memberinya, kami boleh membawanya ke rumah Tuhan sebagai persembahan syukur akhir tahun. Kalau kami tidak ada di meja operasi, kalau kami tidak ada dalam sebuah duka, itu semua juga karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Kalau kami sekeluarga dipelihara oleh Tuhan, kami patut bersyukur kepada Engkau. Kalau dalam pekerjaan kami Tuhan berkati, kami bersyukur. Kalau sampai hari ini kami masih bisa makan sehari 2 kali, sehari 3 kali, itu karena berkat Tuhan.
Dan layak kami bersyukur lewat korban, lewat persembahan syukur akhir tahun. Bapa, biarlah kami mau memberikan dengan sungguh-sungguh dan dengan syukur. Tidak ada artinya apapun yang kami lakukan, namun inilah yang bisa kami berikan kepada Engkau, dan kami akan memberikan yang terbaik. Juga kami akan memberikan persembahan datangan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kiranya setiap persembahan kami akan boleh mendukung dan membawa berkat nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami menyerahkan baik persembahan datangan maupun persembahan syukur ke dalam tangan-Mu, karena kami siap memberi yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dari baris berbagi dari tanggal 1 Januari besok di kita ada ibadah pagi pukul 8. Di Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar itu ada ibadah jam 4:30 sore, kebangunan rohani. Ya, pembicaranya bagus dari Malang, Bapak Michael Sony. Ya, saya berharap bagi Bapak Ibu yang bisa hadir di Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar jam 4:30 sore. Bagi yang mau berangkat dari tempat ini, saya menyediakan 1 mobil kijang, ya, bisa untuk 7 orang. Yang mau ikut berangkat dari tempat ini, tolong daftar kepada Ibu Karolin, ya. Kumpul di tempat ini jam 3:30 sore, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan tempat yang baik, ya, dan parkir yang memudahkan. Itu saja tambahan pengumuman dari saya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Doa syafaat, doa penutup dan doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Arya.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kami memberikan persembahan syukur akhir tahun lewat persembahan gendong ini, kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu nyata dan selalu terjadi. Dengan mengakhiri tahun 2025, kami datang ke rumah Tuhan, kami menjalani bersama dengan Tuhan. Maka esok kami memasuki tahun 2026 tetap bersama dengan Tuhan dan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan saudara kami yang berulang tahun, yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk Ibu Yen. Engkau tahu ya Tuhan, selama perjalanan hidupnya ada di Bandung, dengan kerja kerasnya Tuhan memberkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kemurahan anugerah kasih setia yang terus Tuhan nyatakan, sehingga dimanapun Bu Yen berada boleh menjadi berkat, terutama buat keluarga Paulus, keluarga besar, dan kepada kami semuanya, juga kepada keluarga yang ada di kampung halamannya. Kami bawa dalam doa untuk saudara kami yang lain, baik Hana, baik Michelle, baik Ibu Katarina. Kami serahkan dalam tangan-Mu, mereka yang tidak hadir, dimanapun mereka berada, Tuhan yang tetap menolong. Umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya segala limpah rahmat anugerah Tuhan. Tahun-tahun hidupnya Engkau memahkotai dengan kebaikan demi kebaikan. Bapa, pagi ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kondisi keadaan tidak semakin baik, tapi kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan mengatur demi untuk kebaikan kami. Tuhan menolong para pemimpin kami, Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, agar mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar, tidak salah menggunakan wewenang, dan bertanggung jawab terhadap negara, negeri di mana kami ada. Kami sisipkan dalam doa untuk gereja-gereja Tuhan di bumi negeri ini. Tuhan tolong agar Engkau menjadikan saksi, menjadikan terang, menjadikan alat, menjadikan hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Orang-orang percaya Tuhan pakai menjadi berkat. Terpuji nama Bapa selama-lamanya. Kami menyerahkan agenda kami esok untuk kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan di rumah-Mu, di tempat ini pagi hari, memasuki ibadah awal tahun, pembukaan tahun. Tuhan tolong, Tuhan sertai agar kami punya kerinduan yang sama, karena kami ingin memulai tahun 2026 dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berikan niat dan kerinduan kami semua yang pagi ini tidak hadir, esok hadir bersama-sama untuk bersembah sujud di hadapan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mengawali dan membuka tahun yang baru bersama dengan Tuhan, maka tahun yang akan kami jalani menjadi tahun yang indah di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan kembali tempat kami masing-masing. Mohon pimpinan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Sesudah kami yang tidak bisa hadir pagi ini, Tuhan juga menolong dan menyertai mereka. Setiap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini tanpa terkecuali, baik Aser, baik Kolek, baik multimedia, soundman, baik WL singer, pemusik, menyampaikan firman Tuhan dan seluruh pelayan perjamuan kudus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu tanpa terkecuali. Tuhan yang sertai, Tuhan tambahkan hikmat pengurapan sehingga oleh kapasitas surgawi pelayanan-pelayanan selanjutnya semakin indah dan menyenangkan hati. Dan sebentar kami akan menikmati berkat-Mu secara jasmani. Tuhan juga memberkati dengan jumlah yang ada, kami makan bersama dan kami boleh menikmati kekeluargaan di dalam Tuhan. Dan bila sebentar kami pulang, Tuhan pimpin, hantarkan kami sampai di tempat dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah dan memuliakan nama Tuhan di penghujung akhir tahun 2025 ini, jalani sepanjang perjalanan sepekan bersama dengan Tuhan.
Jadilah prajurit-prajurit Kristus yang terhormat, pribadi-pribadi yang militan, orang-orang pilihan Tuhan yang hidup kepada sebuah tujuan dan panggilan sampai akhir hidup. Kini arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Amin. Bapak Ibu, selamat menikmati akhir tahun bersama-sama di lobi, dan selamat juga menyambut tahun baru esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.